Setelah lahir, kemudian 20 hari kemudian, ini lahir pertama, 20 hari kemudian, ini menyusul anak kedua. Anak ke-1 sehat, anak kedua sehat. Saya sampai, loh kok bisa? Nah, usia kebuntingan bahkan saya mengalami sendiri, ini waktu itu jenis sanen, 9 bulan. Anaknya bobot 9,1, mati, dua-duanya mati. Tapi kalau waktu itu dengan anak buah itu, induk dikasih air gula full, sehingga dia masih punya tenaga, anaknya paksa tarik keluar. Insya Allah ada salah satu yang bisa diselamatkan atau kedua-duanya bisa diselamatkan. Nah, inilah untuk anomali usia kebuntingan. Normalnya ini tetapi bisa naik dan bisa turun. Ya sama dengan manusia 7 bulan lahir, 8 bulan lahir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pipin Nursino Channel, channelnya peternakan. Kali ini kita tetap bersama dengan Abah, dan ini kita masih di kandangnya Abah di Pasuruan, dan kita masih bikin konten-konten yang update terkini berdasarkan pengalaman ya Pak ya, pengalaman yang ada di kandangnya Abah. Sebelum melihat lebih lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu untuk channel ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk peternak Indonesia. Selamat mengikuti, kita lanjut ngobrol dan ngasuh kabruh bersama Abah Sutrisno. Dilanjut sesi berikutnya Pak. Ya, kita lanjutkan masalah yang berikutnya. Kalau anomali kebuntingan rasanya sudah kita jelaskan, tidak selalu pada standar, bisa lebih bisa kurang. Berikutnya lahir beruntun. Lahir beruntun ini artinya lahir yang anaknya lebih dari satu, misalnya anak kembar atau anak kembar 3 dan seterusnya. Umumnya anak kembar itu begitu dia lahir itu nggak jeda lama, paling lama itu paling banter terus setengah jam udah keluar lagi. Nah, ada fenomena saya alami, entah ini bagaimana secara ilmiah ya. Setelah lahir, kemudian 20 hari kemudian, ini lahir pertama, 20 hari kemudian, ini menyusul anak kedua. Anak ke-1 sehat, anak kedua sehat. Saya sampai, loh kok bisa? Saya tanyakan pada dari para dokter, ada yang mengatakan apakah plasentanya double atau gimana. Dan baru-baru ini terjadi, ini saya selang 20 hari, baru-baru ini terjadi di dekat-dekat sini. Itu jeda seminggu. Jeda seminggu lahir lagi dan sehat juga. Dia anak kembar 2. Ini yang disebut lahir beruntun. Saya ngalami ini. Entah secara ilmiahnya kayak apa, saya kurang paham. Kenapa setelah lahir pertama, induk normal. Kemudian bersih. Air ketuban pecah, kemudian ari-ari sampai keluar. Kemudian bersih.
kering. Setelah 20 hari muncul lagi anak kedua. Dalam kondisi yang sehat. Bobotnya waktu itu yang lahir ini 3,6, yang ini 3,1. Jadi boleh dibilang normal. Dan induk begitu habis melahirkan yang pertama, seperti halnya yang lumrah yang lainnya, langsung minum, langsung cari makan, kemudian dia ngurus anaknya. Nah ini fenomena lahir beruntun ini terjadi. Mungkin di lingkungan rekan-rekan pernah juga terjadi, hanya tidak pernah terekspos. Untuk lahir beruntun, entah persoalannya apa, kita nggak paham. Dua-duanya sehat. Kemudian yang terakhir, masalah prematur. Ini paling sering. Bah, tanya yang itu tadi, Bah, yang lahir beruntun. Ya. Kan pas lahir pertama, nah, selang 20 hari kan lahir lagi. Dalam selang waktu itu ada gak tanda-tanda keanehan di induknya, Pak? Tidak ada keanehan. Berarti induknya. Normal aja ya? Induknya normal. Makan, minum, ngopeni anaknya yang pertama, nyusuin. Dan lahiran kedua, ini kebetulan pas anak buah ini, ABK ini ngasih makan. Loh, kok lahiran lagi? Kaget. Jadi anaknya sudah 20 hari. Tidak ada kelainan apa. Biasanya induk. Ada induk itu lahir pertama sehat. Yang kedua nggak mau keluar karena mati. Itu gejalanya nampak banget. Induk gelisah, muter di kandang. Bentar kembali ke anaknya, jilatin dan seterusnya, muter lagi. Nggak mau makan, nggak mau minum. Nah kalau yang kayak begitu, kalau sudah kelihatan gejala seperti itu, kalau saya, ya saya rogoh masuk ke dalam. Kenapa dia gelisah? Apa yang terjadi? Atau kadang setelah keluar, kemudian air ketuban yang kedua muncul, warnanya kehitaman. Tapi nggak keluar-keluar anak. Itu kalau sudah kehitaman, itu sebetulnya darah. Jadi bukan jernih. Air ketuban mestinya jernih. Tapi kalau sudah warnanya kehitaman atau coklat, keruh, kita waspada. Jangan sampai anaknya di dalam sudah mati, nggak bisa keluar. Ya tangan kita masuk, nggak ada masalah. Tangan kita masuk, kita cari. Nah itu dia gelisah. Umumnya begitu. Nah ini tidak, lahir pertama sehat, langsung cari makan, cari minum. Pas makan di pagi, ngasih makan pagi, muncul lagi anak kedua. Tak hitung tanggal lahirnya, RT nomor sekian. Loh muncul lagi. Nah baru-baru ini, di sini ada sama, tapi jeda seminggu. Berarti belum tahu jawabannya, Pak ya, kenapa ya? Nggak tahu. Nggak ngerti saya. Makanya saya bilang ini semacam anomali lahir yang beruntun. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Lanjut. Kepada masalah prematur. Lahir prematur ini banyak terjadi di kalangan peternak tradisional. Banyak terjadi. Yang pakannya mereka rata-rata pakan terbatas dan hanya tunggal berupa serat. Makanya di sini lahir prematur yang paling banyak terjadi ini karena faktor pakan. Yang pertama, pakan itu karena boleh dibilang disefisiensi. Nutrisi atau nutrisi yang tidak lengkap. Sehingga induk tak mampu menyuplai pakan kepada janin. Pakannya cuma serat kok. Prematur. Ini faktor pakan yang pertama ini. Kemudian faktor pakan yang kedua, ini yang mengandung sejenis
racun. Nah, ada semacam penolakan di tubuh ternak. Jika induk bunting dia kena racun, apakah racun itu bukan racun yang keras misalnya, apakah racun yang karena hijauan, apakah racun yang bersifat kimiawi, atau racun yang berasal dari hewani seperti ulat dan sebagainya. Ini anaknya otomatis keluar. Dan ini kasus ini tidak terlalu banyak. Yang paling banyak kasus itu di soal pakan itu masalah pakan yang tidak lengkap unsur nutrisinya. Karbonya rendah, proteinnya rendah. Akhirnya tak mampu menghidupi anak, atau kalsiumnya sangat rendah. Akhirnya anak itu keluar. Ini dari faktor pakan. Kemudian faktor yang agak banyak yang kedua, ini karena faktor virus. Nah, ini yang bisa menjelaskan para ahli, bukan saya, Pak. Karena saya cuma sekedar membaca, ada macam ratusan macam virus. Ada virus yang menyerang di awal kebuntingan. Dan ada yang di pertengahan kebuntingan, virusnya beda-beda. Dan ada yang di akhir kebuntingan. Itu saya hanya membaca. Tapi namanya macam-macam nggak paham saya. Ini para ahli lah yang bisa menjelaskan. Dan virus ini, kalau dia di awal kebuntingan terjadi serangan, ada hubungannya kah dengan gagal bunting yang saya sampaikan di awal? Jadi begitu awal kebuntingan disebutkan di situ bahwa akan diserap kembali oleh tubuh induk. Diserap kembali oleh tubuh induk. Apakah itu yang dikatakan gagal bunting? Atau kebuntingannya hilang? Atau ada beberapa rekan menyampaikan dicuri dengan setan atau genderuwo. Nah, apakah hubungannya dengan virus ini di awal? Ya. Ada di awal kebuntingan, ini terserap kembali ke induk. Kemudian yang di tengah, pertengahan, ini tidak bisa terserap oleh induk secara penuh. Kapan hari sempat ada di YouTube itu, ada di berita. Induk begitu disembelih, ada mumi. Dia mengeras, warnanya coklat kehitaman. Mengeras kayak apa? Kayak kayu ya. Kayak kayu. Nah, apakah karena virus ini menyerang di pertengahan, tidak mampu diserap oleh pada saat di awal? Makanya ada istilahnya mumi anak ternak domba atau kambing. Nah, apakah karena di pertengahan ini begitu anak itu mati? Nah, di sini cukup berbahaya disebutkan di situ. Apabila dia terjadi infeksi, maka kematianlah buat sang induk. Bila tidak, ya selamanya ada di dalam. Nah, kemudian gimana kebuntingan kedua? Allahu a'lam. Bisa atau tidak, kita nggak tahu. Dan yang berikutnya adalah menyerang di akhir. Itu bunyinya tulisan begitu. Di akhir kebuntingan, mungkin sudah mencapai 130 hari, 135, 140 hari,
tiba-tiba anaknya keluar. Faktor virus, bukan faktor pakan. Makanya prematur ini banyak faktornya. Jadi tidak hanya satu sisi. Kemudian prematur akibat benturan. Akibat benturan ini banyak. Misalnya ternak dimuat dari satu titik ke titik lain, tabrakan, atau di dalam kandang kita rebutan pakan, yang satu nggak mau ngalah, dihantam pas dari samping posisi kanan lambung, sehingga terjadilah prematur akibat oleh benturan. Kasusnya nggak begitu banyak ini. Kemudian yang terakhir, prematur akibat stres. Stres ini yang pertama karena perpindahan tempat. Yang kedua perubahan suhu drastis. Yang ketiga perubahan pakan drastis. Kan stres kan banyak macamnya. Perubahan pakan drastis bisa. Lingkungan yang berubah juga bisa. Suhu yang tiba-tiba ekstrim naik sampai 38-39 derajat juga bisa. Terjadilah prematur. Demikianlah rekan-rekan, prematur itu tidak hanya bisa kita lihat dari satu persoalan. Ada banyak hal, apakah karena pakan, apakah karena virus, apakah karena benturan, apakah karena stres. Ini hanya sebagai pengetahuan apa yang saya pahami. Nah, mungkin di rekan-rekan ada pengetahuan tertentu masalah prematur, nanti bisa disampaikan di kolom komentar untuk sebagai kasanah ilmu buat kita semua agar peternakan Indonesia bisa maju. Demikian Pak Bambang selaku penyambung lidah, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Bambang. Itu Pak, itu kan yang mempengaruhi majur ya. Kalau kebalikannya Pak, yang mempengaruhi kesuburan, iya. Apa Pak? Nah. Ya, yang mempengaruhi kesuburan bisa jadi itu lemak, bisa jadi karena faktor pakan, bisa jadi karena faktor perilaku. Yang saya bilang tadi, perilaku berubah. Anak kita laki sejak kecil pakaiannya perempuan terus, atau anak perempuan kita sejak kecil kita kasih baju laki-laki terus, terjadi perubahan perilaku. Makanya majir ini gimana ya? Betulkah dia total cacat? Ya, iya dah. Ya. Atau akibat proses pemeliharaan atau perawatan atau lingkungan selama perawatan. Kalau kita lihat tadi majir, ternyata ganti pejantan bunting. Atau karena dia lebih kecil daripada kawan-kawannya, yang kecil ini tidak dapat kesempatan untuk kawin. Atau ada rekan peternak, punya enggak Pak, sudah sampai capek Pak saya Pak, sampai bertahun-tahun, UED-nya tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk. Ya karena kesuburannya rendah. Nah untuk kesuburan tinggi, banyak obat-obatan saat ini. Kalau saya pakai hormon itu agak sedikit takut Pak. Karena terlalu keras. Kalau saya cukup pakai vitamin ADE rutin per 3 hari atau 4 hari. Kemudian pakan coba kembalikan dulu ke 0. Kira-kira selama sebulan. Nah, kita plasing itu selama sebulan, perlakuan khusus, kita berikan kesuburan. Sama obat-obat semacam vitamin ADE, kemudian pertilit, itu kan di situ disebutkan juga untuk merangsang kesuburan. Nah, itu kaitannya dengan majur ini, Pak. Kalau ini, Pak, misalnya kapan kita nyatakan, oh ini benar-benar majur, tidak bisa diteruskan, itu kapan, Pak? Kira-kira setelah apa? Saya kan pernah sudah 2 kali koloni nggak bunting. Tapi kan ditukar dengan yang lain. Akhirnya bunting juga. Kalau saya nggak ada ukuran, jangan keburu. Ya. Saya menyarankan kepada rekan peternak, jangan kita cepat memvonis majir. Jangan. Kecuali kalau sudah umur sampai 4 tahun, beda persoalan. Yeah. Tapi kalau umur masih di bawah 2 tahun, jangan dulu.
Coba kita upayakan rekayasa, apakah obat, apakah faktor pakan, apakah kita isolasi dulu. Jangan keburu kita sayang kalau induk itu induk bagus lebih-lebih. Terus cepat kita ponis karena cenderung badannya gemuk karena dia malas makan. Nafsu birainya rendah, akhirnya dia hanya konsentrasinya pada pakan. Jadi kalau namanya kapan waktunya, kalau masih umur 2 tahun, jangan dulu keburu mengambil keputusan. Coba diupayakan, berulang, pindah kandang, dan sebagainya, kawinkan, di drop, makan. Kemudian, tapi vitamin terus. Nah, ini kan suatu upaya-upaya. Ya. Siap, terima kasih Bah untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Bah. Doa kami bersama teman-teman semoga diberikan kesehatan selalu buat Abah sekeluarga. Amin, amin, amin. Dilancarkan rezeki dan dibahagiakan Bah di masa ya mungkin karena sudah hampir 70 Bah ya. Masih luar biasa, masih produktif, bisa jadi panutan kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya Bah. Salam sehat buat semua peternak dan sehat buat Abah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!